Hai warga RW 08, siapa nih yang kemarin ketemu PLT TP PKK Wali Kota Bekasi, Ibu Wiwi Hargono? Ya, Ibu Wiwi datang ke RW 08, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, dalam rangka monitoring dan evaluasi Gerakan Keluarga Sehat Tangkap dan Tangguh Bencana atau GKSTTB tingkat Kota Bekasi tahun 2023. Kedatangan Ibu Wiwi disambut meriah oleh ibu-ibu PKK RW 08 yang jago menari loh. Lihat deh, saking kompak dan asyiknya, Ibu Wiwi tak segan mengajak semuanya untuk berjoget. Kebersamaan ini sesuai ya dengan judul lagu karya Ibu Wiwi, yaitu Sahabat Sejati, yang dijadikan lagu pengiring. Selanjutnya, Ibu Wiwi memberikan sambutan dan arahan yang dihadiri oleh Dewan Juri, rombongan PKK tingkat kecamatan, PKK tingkat kelurahan, masyarakat setempat, dan sambutan dari tuan rumah, yaitu Bapak Ade Ruhiana, selaku Ketua RW 08. Tak lupa, setelah pembacaan doa oleh Bapak Sujarwijaya, Ibu Wiwi ingin berbagi kebahagiaan dengan hadiah spesial seperti yang satu ini nih. Sekali lagi. Punya anak berapa Pak PLT Bu? Karena kalau kena maka kata saya itu kena berapa? Oh iya. Oh iya. Nomor 1 Pak PLT kena nggak? Pak dua kan ya Bu? Ya udah sukses buat Ibu. Mana ada hadiahnya mana? Nah, iya. Yang lainnya karena nggak berani maju nggak dapat hadiah dari saya ya. Lokasi berikutnya adalah rumah sehat yang diwakili oleh RT 02 di kediaman Ibu Halimah. Di sini, Ibu Wiwi bersama tim penilai memastikan beberapa indikator penilaian rumah sehat. Wah, kalau rumahnya rapi seperti ini, tampaknya jadi juara nih. Area toga juga tak ketinggalan. Ibu Wiwi berkesempatan untuk melihat koleksi tanaman di sini. Mulai dari tanaman yang mudah ditemukan, sampai yang paling unik adalah tanaman bernama honje atau kecombrang, dan tanaman bunga telang yang ternyata bisa dikreasikan menjadi minuman loh. Perjalanan berlanjut. Ibu Wiwi menyusuri RT 03 untuk menyaksikan keberadaan bank sampah unit Al Barokah yang diketuai oleh Ibu Meli Kambi. Wah, hebat banget ya RW 08. Seperti biasa, Ibu Wiwi bagi-bagi hadiah lagi nih. Kreatif, energi, responsif, empati, nyata. Nah, kasih hadiah. Terima kasih. Diapalin ya. Diapalin ya. Saya pengurus MUI Kota. Pemberdayaan Kemarin ya. Siap. Ada SKUD ya. Nah, nanti kita Ibu PKK saya mau bikin lomba juga lagu keberagaman. Saya sudah share ke grup Bu. Ya, saya sudah bisa berarti di sini belum. Selanjutnya, Ibu Wiwi beserta rombongan giliran mengunjungi kebun gizi dengan penanggung jawab oleh Ibu Ketua RT 05, Ibu Pipit. Selain bisa menikmati aneka tanaman yang ada di sini, kita bisa duduk-duduk santai loh. Kata Bu Wiwi sih, suasana begini yang bikin betah dan gak mau cepat-cepat pulang. Walaupun saya udah nggak jadi Bu PLT, boleh kan main ke sini? Udah mulai jadi Bu. Menjadi PLT pasti udah main. Karena saya akan bisa banyak waktu nongkrong kalau udah nggak jadi PLT. Enggak sebaliknya. Sehabis dari kebun gizi, waktunya mengunjungi area UMKM karya ibu-ibu PKK RW 08. Ada yang menjual aneka kuliner seperti makanan, minuman, camilan, hingga hantaran maupun kreasi buket yang sangat kreatif. Ibu Wiwi juga memberikan saran serta masukan agar produk UMKM RW 08 bisa naik kelas dan meroket. Kita doakan ya, semoga semuanya sukses. Amin. Yah, nggak kerasa ya, kunjungan Ibu Wiwi beserta jajaran lainnya ke RW 08 telah sampai di akhir acara. Itu tandanya beliau harus pamit.
Bagaimana ya tanggapan mereka tentang acara ini? Nama saya Adi Rudiana, jabatan Ketua RW 08, Kelurahan Musikasari, Kecamatan Musikajaya, Kota Bekasi. Ini tujuannya kita ditunjuk oleh Kecamatan Musikajaya mewakili lomba GKSTTB tingkat Kota Bekasi tahun 2023. Alhamdulillah tujuannya lomba ini untuk bersinergi antara pengurus RW dengan RT dan warga masyarakatnya dalam rangka untuk penataan lingkungan yang bersih, sehat, dan bersih. Yang dilombakan, ya kita yang ditunjuk ada tiga RT, RT2, RT3, dan RT5. RT2 ditunjuk sebagai adanya kebun toga dan rumah sehat. RT3 ditunjuk untuk pengelolaan bank sampahnya. RT5 yang ditunjuk kebun gizinya. Alhamdulillah tadi sudah ditinjau sama Ibu PLT dari Kota Bekasi dan beliau cukup bagus meresponnya dan katanya bagus dan nyaman di tempat di RW 08 ini. Ya tantangan gini ya, yang namanya kita menanam pohon. Pohon itu kan harus ada yang rawat, harus ada yang jaga. Pohon itu kan riskan sekali, ada apalagi pohon yang tanamannya nggak kuat sangat tanaman panas. Itu kan harus ada penanganan khusus dari warga. Jadi warga itu ya kita alhamdulillah sih warga tuh kepeduliannya tinggi, ada kesadaran untuk menyiram tanaman. Begitu kita ditunjuk ditanam di kebun gizi atau kebun toga, alhamdulillah warga masyarakat antusias untuk merawat dan menyiram pohon tersebut tiap sore. Jadi harapannya mudah-mudahan RW 08 juara mewakili Kecamatan Musikajaya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yulinawati, saya sebagai Ketua PKK RT 02 dan di toga ini sebagai penasehat. Sebenarnya tujuan toga ini kita mengumpulkan semua tanaman obat untuk pengenalan tanaman obat kepada seluruh warga RT 02 khususnya dan warga RW 08, di mana dengan adanya tanaman toga ini supaya lebih hijau lagi, halaman kita lebih asri lagi dengan tanaman obat ini. Begitu. Pertama masalah tempat, karena memang kita tidak punya fasum, jadi kita memanfaatkan yang ada, lahan yang ada kita manfaatkan, dan jumlah tanaman pun belum banyak. Dari penunjukan lomba ini menyebabkan membuat kita bersemangat untuk mengumpulkan tanaman-tanaman toga yang ada di sekitar kita. Sebenarnya sih seperti kalau daun dadap ini banyak ya, daun dadap ini banyak, terus bunga telong ini sebenarnya banyak, tapi banyak yang tidak tahu manfaatnya. Nah sebenarnya dengan kita adanya toga ini, kita tahu manfaat-manfaat daripada bunga telong ini sendiri. Dan yang tadi sempat jadi best seller ibaratnya di sini adalah tadi minuman honje. Ini minuman honje yang tadi kita perkenalkan kepada Ibu Wali Kota, dan alhamdulillah beliau berminat sekali terhadap minuman ini seperti itu. Sebenarnya kalau untuk kita tadi disarankan untuk menanam di pot ya, karena memang tanaman honje itu sendiri besar, maksudnya tinggi-tinggi, jadi kebanyakan ditanam di lahan terbuka. Mungkin itu salah satu tantangannya juga. Harapannya yang pasti insya Allah menang. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Halimah, warga RT 02 RW 08. Keterlibatan di dalam lomba GKSTTB Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana yang titik fokus di RT 02, terutama di rumah sehat. Wabil khususnya di rumah sehat itu ada di rumah saya di RT 02 RW 08. Yang titik fokus untuk lomba GKSTTB di rumah sehat itu yang dinilai adalah pertama, di dalam ruangan rumah sehat itu yang dinilai adalah letak posisi pencahayaan dari ruangan tersebut, ruang makan, cahaya yang masuk dari ruang makan itu adalah cahaya yang asli, yang maksudnya dari luar, cahaya dari matahari tanpa listrik. Sedangkan untuk letak ruang tamu juga cahaya yang dibantu oleh ruangan cahaya alami dari luar ruangan. Untuk ruang keluarga juga seperti itu. Kemarin juga para juri masuk ke dapur khusus untuk masak, menanyakan tempat pembuangan spalnya, pembuangan limbah, sampah yang sudah telah dimasak, terus menanyakan kembali keluar titik fokus di
manusia ataupun titik air sumur. Jaraknya ada berapa jarak daripada titik sumur atau sumur bor kepada spal tinja manusia. Kedua, ditanyakan lagi untuk menu di meja isi piringku. Di meja isi piringku juga menurut daripada juri pada hari Selasa itu saya memasak apa sesuai apa yang sudah saya buat di list mingguan. Dan juri juga menilai lingkungan sekitar rumah memenuhi syarat daripada apakah rumah saya sudah memenuhi syarat, misalnya ada untuk pemadam kebakarannya atau AFAR, ataupun misalnya ditanya juga kolam ikannya apakah ikannya bisa di sumber daya sebagai untuk dimakan atau tidak, dan ditanya juga masalah ruang sehat keluarga, tempat sholat keluarga. Mungkin itu saja lebih kurang untuk di rumah sehat. Sedangkan di IPO itu adalah I-nya itu input, P-nya proses, O-nya itu adalah outputnya. Itu yang dimaksud IPO itu adalah IPO dari PKK RW 08. Saya di sini sebagai sekretaris PKK RW 08. Saya membantu Ibu Ketua PKK RW 08 Ibu Irma Haryani untuk bisa membuat IPO RW 08 yang isinya antara lain adalah keseluruhan daripada kegiatan yang ada di RW 08, utamanya kegiatan daripada Jumantik, kegiatan dari bank sampah, terutama juga kegiatan daripada Posyandu 8A, 8B, 8C. Data stuntingnya ada di sana semua. Jumlah penduduk dan jumlah semua penduduk wanita ataupun laki-laki yang ada di RW 08. Setelah data-data kegiatan di lingkungan RW 08 yang sudah dilakukan di khususnya RW 08. Demikian saja laporan dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Pipit, Ketua PKK RT 05 RW 08, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya. Sebelumnya memang ada ada lomba GKSTTB ya, yaitu kebetulan di sini ada lahan kosong. Jadi waktu itu pas Ibu Lurah sama Bapak Lurah survei ke sini, beliau mengatakan bahwa ini boleh dimanfaatkan untuk kebun biji seperti itu. Jadi sejak saat itu kami memang sih di sini sebenarnya sudah ada tanaman-tanaman sebelumnya, namun kami lengkapin saja seperti itu. Jadi dengan adanya lomba ini sudah ada tanaman-tanaman sebelumnya kami tambahkan, jadi semakin lengkap itu saja. Tanaman yang paling langka mungkin kalau menurut saya sendiri itu kurma, pohon kurma ya, karena kan biasanya tidak jarang tumbuh di Indonesia ya seperti itu. Pastinya harapan kami ke depannya akan lebih baik lagi, dengan warga juga kami akan lebih guyup lagi gitu, kebersamaannya semakin erat seperti itu. Jadi bisa kebun biji ini bisa ibaratnya hijau, menghijaukan, bisa menjadi nanti juga buat anak-anak bisa bermain, tapi ibaratnya tidak mengganggu keberadaan kebun biji ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meli Kambe, saya sebagai Ketua BSU Al Barokah RT 03 RW 08 Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya. Tujuan dari mendirikannya bank sampah itu yang pertama untuk menimbulkan rasa cinta ibu-ibu terutama terhadap sampah. Jadi nggak buang sampah sembarangan, jadi bisa dipilah-pilah. Yang kedua, untuk sumber ekonomi juga bagi ibu-ibu sendiri dengan diadakannya bank sampah ini, Bu. Tantangan yang kita hadapi selama ini, yang pertama, belum 100%-nya ibu-ibu untuk sadar akan masuk ke bank sampah. Terus tantangan kedua, setelah sampah terkumpul itu untuk tenaga pengangkut ke pengepul. Terus untuk tantangan ketiganya, masalah harga yang turun naik. Sementara kita itu ada tabungan yang ada tanggung jawab ke ibu-ibu masalah tabungan. Jadi masalah harga itu pengaruh banget ke tabungan ibu-ibu. Nah, untuk solusinya mungkin kedepannya insya Allah nanti kita akan bekerja sama dengan pengepul. Masalah armada yang ada di pengepul itu kita mungkin akan pinjam.
untuk mengangkut sampah-sampah kita yang akan jual ke mereka. Terus yang kedua, mungkin kita lebih banyak lagi mengadakan sosialisasi kepada ibu-ibu agar timbul rasa semangatnya dia untuk memakan sampah. Untuk masalah harga mungkin kita hanya mengikuti aja, karena memang di mana-mana itu harga itu selalu turun naik. Jadi tergantung, kalau harga naik kita kasih ke ibu-ibu, jualnya kita juga naik, turun ya turun gitu. Untuk kedepannya harapannya mungkin dari lingkungan terutama mendukung 100% dari tingkat RT, RW, kelurahan. Jadi kita biar termotivasi dengan dukungan dan kerjasama dari instansi yang terkait, mungkin kita lebih termotivasi untuk memajukan bank sampah kita ke depannya. Dengan kita dilibatkannya dengan GKSTTB ini, itu salah satu motivasi kita mungkin untuk lebih baik lagi, lebih maju. Karena di samping itu kita udah mulai dikenal dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan insya Allah mungkin tingkat kota. Jadi kedepannya kita butuh bantuan-bantuan atau bimbingan-bimbingan dari instansi terkait.